Baik, sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kanisa. Baik, terima kasih. Sambil menunggu partisipan yang lain, mari kita mulai saja rumusnya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung pada room meeting pada hari ini. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Ananda. Saya pada hari ini ditugaskan sebagai host. Saya juga sekolah di SMK Wira Informatika Global, tepatnya di daerah Parungkuda. Pada meeting kali ini itu akan membahas salah satu pembahasan yang sudah kami persiapkan dan juga presenter pada hari ini, yaitu Kak Siti Amanatu Soniah, dan juga room meeting ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Lia Sari. Tentang apa sih room meeting pada kali ini nanti akan dijelaskan oleh moderator kita, yaitu Kak Lia Sari. Saya tidak akan panjang lebar, saya akan langsung serahkan saja kepada Kak Lia Sari. Kak Lia Sari, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kanisa telah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Baik, saya Lia Sari, saya dari SMK Wira Informatika Global, tepatnya di daerah Parungkuda, sama dengan Kak Nisa Ananda, dan kita itu dari kelas 12 Multimedia 2. Baik, penyampaian materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Siti Amanatus Syania, atau juga bisa dipanggil Kak Ina. Dan Kak Ina ini lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 di Sukabumi. Nah, sebelum ke acara inti, yaitu penyampaian materi, saya akan menyampaikan atau memberitahukan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Kak Ina ini, yaitu dasar-dasar fotografi. Dan saya harap kepada seluruh partisipan untuk menyimak materi yang akan disampaikan Kak Ina ini dengan secara baik, dan silakan persiapkan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Saya persilakan kepada Kak Ina untuk segera menyampaikan materi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Lia Sari yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk seluruh partisipan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, Kanisa Ananda, apakah bisa ditampilkan presentasinya? Baik, untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dasar-dasar fotografi. Tapi sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tapi ya mungkin sudah tadi sama Kalia. Jadi nama saya Siti Amanatu Syania. Saya lahir di Sukabumi 12 Oktober 2002. Sekolah SMK Wira Informatika Global, alamat Kabupaten Sukabumi, dan nomor handphone atau WhatsApp bila diperlukan 0831278969. Baik, lanjutkan Nisa. Nah, di sini ada dasar-dasar fotografi. Yang pertama ada pengertian fotografi. Fotografi itu berasal dari kata fotos berarti cahaya dan grafos berarti menggambar, yaitu bagaimana kita melukis menggunakan cahaya. Fotografi juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan gambar dengan media kamera,
ciptaan gaya, teknik, kemudian mengubahnya dalam sebuah gambar. Nah, selanjutnya juga ada sejarah awal fotografi. Sejarah fotografi ini bermula jauh sebelum Masehi. Dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport, terbitan University of New Mexico Press tahun 1991, disebutkan bahwa abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti sudah mengamati sebuah gejala. Apabila dalam dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menjadi fenomena kamera obscura. Lanjutkan Nisa. Nah, di sini juga ada macam-macam jenis fotografi. Ada fotografi manusia, dan fotografi manusia ini terdapat poin-poinnya. Yang pertama ada potret fotografi. Biasanya potret fotografi ini mengenai suasana hati yang seseorang yang menekankan pada ekspresi objek. Dan jenis ini juga tidak perlu menggunakan model profesional, bisa memotret anggota keluarga. Dan bisa dilihat juga dari contohnya, ada seorang perempuan ya bisa disebut dengan ekspresi yang datar. Dan ada juga yang satu lagi, Kanisa. Nah, ada seorang ayah dan anaknya dengan ekspresi yang bahagia. Kemudian selanjutnya ada wedding atau event fotografi. Bisa langsung ke contohnya kan Isa, contoh gambarnya. Nah, sudah terlihat jelas ya kalau misalkan gambar di sini ada wedding fotografi. Jadi di sini ya jenis fotonya juga adalah wedding fotografi. Kemudian ada baby atau family fotografi, jenis fotografi lain yang populer. Fotografi bayi atau keluarga dilakukan ketika keluarga biasanya baru saja mendapatkan bayi yang baru lahir. Kemudian ada human interest, menggambarkan kehidupan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ada seorang ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian ada fashion photography, yaitu memotret model dengan pencahayaan yang glamor, dan juga selain mode fotografer memotret item fashion seperti tas, baju, sepatu, aksesoris ataupun make up. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada stage photography. Nah, jenis ini foto yang menampilkan aktivitas gaya hidup manusia yang merupakan bagian dari budaya dan dunia entertainment untuk dieksplorasi dan menjadi bahan yang menarik untuk divisualisasikan. Nah, contohnya seperti gambar yang sedang menari atau juga bisa yang lagi silat gitu ya. Kemudian ada yang selanjutnya, yang ketujuh, sport photography. Fotografi olahraga ini adalah salah satu jenis foto yang sulit karena membutuhkan banyak latihan dan peralatan yang memadai. Untuk selanjutnya ada glamour fotografi, menangkap objek dalam pose yang menekankan kurva dan bayangan. Seperti namanya, tujuan fotografi glamour adalah untuk menggambarkan model dalam cahaya glamour. Seperti yang kita bisa lihat contohnya. Dan bisa juga kita praktikkan di rumah gitu ya ketika ada sinar matahari. Nah, untuk selanjutnya ada nature photography. Nah, memiliki poin-poin. Yang pertama ada landscape photography, jenis fotografi yang memiliki kecenderungan untuk memotret objek, pemandangan indah sekitar atau tempat traveling dan mengabadikan foto alam tersebut. Bisa contohnya kan Nisa? Nah, seperti itu. Atau juga bisa ketika kita mendaki gitu ya, bisa kita abadikan dengan landscape photography. Kemudian ada wildlife photography, jenis foto ini berfokus pada hewan atau habitat alami mereka. Atau bisa juga disebut dengan fotografi satwa liar. Nah, jenis foto ini dicetak dalam jurnal dan pameran juga. Untuk selanjutnya
Ada fotografi arsitektur. Seperti namanya, fotografi ini bisa menampilkan keindahan suatu bangunan baik dari segi sejarah, budaya, desain, dan konstruksinya. Dan juga fotografi ini bisa menemukan nilai keindahannya menjadi sangat penting dalam membuat jenis foto ini. Kemudian ada fotografi still life, bisa menciptakan sebuah gambar dari benda atau objek mati. Membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang menarik dan tampak hidup. Dan jenis foto yang ini bisa dengan disebut jenis foto yang menantang dalam menguji kreativitas, imajinasi, dan kemampuan teknis. Untuk selanjutnya ada aerial photography atau foto udara. Jenis fotografi ini dimana diambil dari udara dan menggunakan pesawat, parasut, balon udara, ataupun diambil dari gedung pencakar langit. Dan foto-foto ini memberikan tampilan yang lebih besar dari subjek dan latar belakang. Kemudian ada makro fotografi. Jenis foto ini di mana gambar dibidik dengan kisaran lebih dekat untuk menampilkan rincian materi subjek yang ditonjolkan. Subjek yang menarik dari fotografi makro yaitu bunga, serangga, tekstur, dan sweater atau keranjang. Untuk selanjutnya ada fotografi jurnalistik. Jenis ini foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau kepentingan informasi, dan dalam fotografi ini juga harus ada terdapat caption, tulisan yang menerangkan isi foto, seperti contoh yang sudah kita lihat di sini. Kalau misalkan kita kasih caption seorang warga yang sedang bergotong royong. Nah, jenis foto ini juga sering kita jumpai dalam media massa atau koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian ada fotografi bawah air atau underwater photography. Fotografi bawah air ini digunakan oleh penyelam scuba atau perenang snorkel. Untuk selanjutnya ada fotografi seni rupa, fine art photography, mengacu pada cabang fotografi yang didedikasikan untuk memproduksi foto untuk tujuan murni estetika. Foto seni yang biasanya dipajang di museum dan galeri, umumnya berkaitan dengan penyajian benda-benda yang indah atau benda-benda biasa dengan cara indah untuk menyampaikan intensitas dan emosi. Kemudian ada toys photography. Jenis ini mainan, umumnya action figures, didata sedemikian rupa dalam sebuah diorama, kemudian dipoto. Seperti contohnya, kita juga sebenarnya bisa mempraktikannya dengan menggunakan boneka ataupun ya mainan anak kecil gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada food photography. Teknik pemotret ini menjadi lebih menggoda. Kita bisa lihat contohnya menggoda sekali gitu ya makanannya. Juga dalam industri kuliner seperti produsen makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lainnya. Fotografi makanan mutlak dibutuhkan, karena itu pelaku food photography semakin dicari karena biasanya digunakan untuk membuat kemasan suatu produk atau iklan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator Kalia Sari. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ina atas penyampaian materinya, sangat memuaskan dan sangat sekali ya. Nah, sudah sampaikan nih materi tentunya dari macam-macam jenis fotografi makan Ina sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu dan ingin silakan sampaikan bisa ke mikrofonnya jika ingin bertanya lewat mikrofon. Para partisipan untuk menambahkan atau tentang foto itu apa menurut silakan tanyakan maupun silakan.
jika ada yang bertanya silakan. Kepada Kak Khairunisa, apakah ada yang ditanyakan? Silakan sampaikan pertanyaannya. Jangan malu-malu ya. Oh, tidak ada, Kak Dia. Terima kasih. Ya, oh ya. Kepada Kak atau Saudara Ilham Maulana, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah menyalakan mikrofonnya ya. Apa mau menambahkan? Ya, gimana? Baik, kepada Kak Rita juga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Kak Nisa nih, apa ada yang ingin ditanyakan nih soal fotografi ini apa? Atau juga bisa menambahkan menurut pendapat sendiri bahwa fotografi menurut saya misalnya seperti ini, dan atau juga bisa mengkoreksi atau memberi apa ya? Jadi karena waktu masih banyak juga ya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau mungkin dari saya izin bertanya ya. Ya, silakan. Dari Kak Ina, apakah ada tips supaya kita itu dapat foto yang bagus gitu, terlihat bagus gitu, dan juga sesuai dengan jenis fotografi yang sudah tadi Kak Ina sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nisa untuk pertanyaannya. Silakan Kak Ina untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nisa. Silakan Kak Ina. Ditunggu jawabannya ya. Baik, terima kasih kepada Kak Nisa. Mungkin tips dari saya, yang pertama itu kita harus bisa menstabilkan tangan kita. Jadi ketika kita akan memotret atau mengambil gambar itu, tangan kita jangan misalkan kayak gerak-gerak gitu. Kemudian juga kita harus mengetahui apa saja sih macam-macam fotografi itu, dan bisa juga kita harus dengan mood kita. Kalau misalkan lagi baik ya insya Allah hasil juga baik, seperti kita mendesain juga seperti itu kan Nisa. Apakah sudah cukup jawabannya? Oh ya, alhamdulillah sudah paham juga. Terima kasih kepada Kak Ina. Baik, sama-sama kan Nisa. Ya, jadi itu jawaban Kak Ina. Lagi tentang atau seputaran tentang fotografi itu dalam baik itu lewat kolom chat maupun dengan menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Kita juga kan sudah tahu nih dari Kak Ina yang tadi Kak Ina sampaikan, dimulai dari sejarah awal fotografi itu apa aja dan pengertian fotografi itu apa aja, sudah kita ketahui, dan mungkin beberapa dari kita atau saya harap juga semua yang ada di room meeting ini bisa memahami dan bisa mengerti apa yang telah Kak Ina sampaikan dan apa yang telah Kak Ina jelaskan. Bisa kita ambil poin-poinnya, dasar-dasar fotografi itu apa saja, dimulai dari pengertian, sejarah, dan jenis atau macam-macam fotografi itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan kepada seluruh partisipan? Kak Rita, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan tentang atau seputaran fotografi itu? Kak Ica juga silakan untuk bertanya juga. Ya, Kak Rita.
Tidak ada kali ya, sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah jika sudah jelas. Apakah sudah mendapatkan poin-poin besarnya, Kak Redita, dari tentang fotografi yang telah Kak Ina sampaikan? Atau juga nih, jika ada yang belum mengerti atau yang baru bergabung, lalu terlewatkan materi yang Kak Ina sampaikan, bisa juga Kak Ina sampaikan kembali materinya, karena jika ada yang baru bergabung begitu. Kak Ica juga nih boleh untuk menyampaikan pendapatnya sendiri tentang fotografi itu apa, atau Kanisa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang fotografi itu apa? Tidak. Kalau dari tadi sudah ya, sudah disampaikan juga dari semuanya sama Kak Ina. Baik, alhamdulillah jika sudah tahu dan juga sudah mengerti apa yang telah Kak Ina sampaikan. Oh ya, kirim di kolom chat ya, silahkan untuk kepada seluruh partisipan untuk mengisi link presensinya. Tetapi jika sudah mengisi link presensinya, dimohon jangan dulu keluar dari room meeting ini karena belum selesai dan belum ditutup. Ya, baik, jika tidak ada pertanyaan ataupun tambahan dari seluruh partisipan, kepada Kak Ina apakah ada kesimpulan untuk disampaikan? Kak Ina, apakah ada kesimpulan tentang dasar-dasar fotografi yang telah Kak Ina sampaikan? Baik kali ya, tidak ada. Terima kasih. Oh iya, terima kasih kembali juga Kak Ina. Itu ya. Tadi, akalnya Kak Ina, kita dapat mengembangkan seorang fotografer, baik itu di sosial media maupun secara kehidupan nyata. Banyak sekali orang yang berpotensi dan memiliki potensi di bidang fotografi. Bahkan mungkin seluruh orang di dunia ini rata-rata bisa melakukan hal tersebut, tetapi tidak banyak dari kita yang tahu bahwa teknik fotografi itu seperti apa dan apa saja. Nah, tanpa kita sadari juga, kita itu pernah melakukan teknik-teknik tersebut, seperti itu. Terus juga, kita juga nih, jika ingin belajar tentang fotografi dengan baik itu bagaimana, bisa kita belajar secara otodidak atau secara mandiri dengan melihat dari channel YouTube ataupun channel-channel yang lainnya, di aplikasi yang lainnya kita bisa. Dan tetapi sebaik-baiknya kita belajar otodidak itu lebih baik belajar secara langsung ya, atau secara praktek, karena secara otodidak juga atau kita bisa secara melihat di channel YouTube atau di aplikasi yang lainnya, kita bisa paham, tetapi kita tidak paham sedetail mungkin dengan apa yang belajar secara langsung, seperti itu. Ya, jadi itu penyampaian materi telah selesai Kak Ina sampaikan, dan tadi ada sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Kak Ina telah menyampaikan materinya yang dengan baik dan sangat menarik sekali, tentunya menambah wawasan bagi kita sendiri. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih kepada mohon maaf Kak
Siti Amanatusania dan juga Kak Yasari. Berarti itu sudah selesai disampaikan. Juga tadi ada yang ditambahkan juga, ada yang ditanyakan juga. Memang ya sebenarnya fotografi itu terlihat seperti mudah, tapi sebenarnya ada teknik-tekniknya dan Kak Ina jelaskan, dan juga tadi sejarahnya juga sudah dijelaskan juga oleh Kak Ina. Jadi sebenarnya kalau misalkan tahu sesuatu itu harus tahu dengan sejarah-sejarahnya, misalnya setidaknya itu tahu lah, jadi ceritanya itu tidak apa ya, jadi tidak kalau bahasa ininya sih tidak bisa menjawab gitu. Jadi tadi dasar-dasar fotografi itu banyak jenisnya kan ternyata, dan betul tadi kata Kak Lia, kita sebenarnya bisa otodidak, tapi otodidak juga harus misalkan dengan sama. Mungkin hanya itu saja. Sekali lagi untuk presensi sudah saya share di chat, di kolom chat. Silahkan untuk seluruh partisipan mengisi link presensinya. Apabila tidak ada yang ditambahkan atau juga tidak ada saran, saya tutup room meeting pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh partisipan yang masih stay sampai akhir acara. Saya Nisa Ananda pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh partisipan dipersilahkan untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, mohon maaf kepada seluruh partisipan, untuk mengabadikan momen pada room meeting kali ini, dipersilakan untuk seluruh partisipan dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Sekali lagi untuk seluruh partisipan dipersilakan untuk dinyalakan kameranya untuk foto bersama. Saya tunggu sekali lagi pada Kak Hairunisa, Kak Liasari, dan juga yang lainnya untuk menyalakan kameranya. Hitung ya. Iya, siap. Sebentar ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh partisipan. Sekali lagi mohon dipersilakan untuk meninggalkan ruangan room meeting. Mohon maaf. Baik. Terima kasih Kanisa, izin keluar.